Kita lanjutkan. Tadi ada beberapa hak atas tanah. Yang pertama adalah hak milik. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan mengingat ketentuan berfungsi sebagai sebagai fungsi sosial. Nah, di dalam pasal 21 UPA menjelaskan bahwa syarat hak milik atau yang bisa memiliki hak tanah atau hak milik tanah itu adalah yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua adalah badan hukum Indonesia yang sudah ditentukan dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 1963. Jadi orang asing tidak bisa memiliki atau tidak bisa mempunyai hak milik tanah yang ada di Indonesia. Jadi orang asing atau orang Indonesia yang sudah kehilangan kewarganegaraannya di Indonesia yang memiliki tanah mungkin melalui warisan dan lain sebagainya, maka hak milik tanah itu akan jatuh ke tangan negara. Nah, makanya di sini ada hak milik dihapus apabila yang pertama adalah pencabutan hak oleh negara. Nah, disebabkan itu tadi. Jadi orang Indonesia yang awalnya sebagai WNI, warga negara Indonesia, kemudian dia merubah kewarganegaraannya sehingga kehilangan kewarganegaraan Indonesia ini, maka hak milik tanahnya ini akan jatuh ke negara atau dicabut haknya oleh negara. Kemudian yang kedua adalah penyerahan secara sukarela. Nah, ini lebih ke perorangan ya. Kemudian yang ketiga adalah diterlantarkan, kemudian tanahnya musnah atau tanahnya sudah tidak bisa difungsikan lagi, begitu. Kemudian yang kedua adalah hak guna usaha. Hak guna usaha itu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu yang paling lama itu 25 tahun, atau kalau mungkin perusahaan mengajukan lagi itu bisa 35 tahun. Guna perusahaan pertanian, terus perusahaan perikanan dan perusahaan peternakan. Syarat yang bisa membangun perusahaan ini itu adalah warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua adalah badan hukum yang ada di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Hak guna usaha ini dapat dihapus karena memang jangka waktunya sudah berakhir, diberhentikannya atau dicabut untuk kepentingan umum. Diberhentikan itu salah satunya tadi, mungkin faktornya tadi. Jadi kehilangan kewarganegaraan Indonesia sehingga diberhentikan hak usahanya itu tadi. Dicabut untuk kepentingan umum. Kemudian ditelantarkan sendiri, kemudian tanahnya sudah tidak bisa berfungsi lagi. Nah, ini adalah hak guna bangunan. Jadi untuk mendirikan bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Kemudian kalau ingin memperpanjang ada jangka waktu 20 tahun. Syarat hak guna bangunan ini juga sama, yakni harus warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia. Hak guna bangunan ini dapat terjadi, yang pertama adalah ketika itu tanah negara, maka melalui penetapan pemerintah. Ketika tanah milik perorangan, maka itu berupa perjanjian dari kedua belah pihak. Kemudian bisa dihapus karena jangka waktunya sudah berakhir. Kemudian diberhentikan itu berarti ketika milik negara, berarti sudah tidak bertentangan dengan penetapan yang ada di penetapan pemerintah. Ketika milik perorangan berarti memang dicabut oleh pemiliknya, kemudian dilepaskan dilepaskan sendiri. Kemudian yang keempat adalah dicabut untuk kepentingan umum, ditelantarkan dan tanahnya
musnah. Nah, ini adalah hak pakai, di mana hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik perorangan, yang memberi wewenang dan kewajiban yang telah ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya, atau perjanjian oleh pemiliknya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Yang mempunyai hak pakai, nah ini orang asing bisa memiliki hak pakai di Indonesia. Ada WNI, Badan Hukum Indonesia, orang asing atau badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Jadi orang asing mempunyai hak tanah itu hanya hak pakai, tidak bisa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan tadi, nah itu tidak bisa. Ini adalah hak sewa, yakni hak untuk menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar sewa kepada pemiliknya. Nah, ini juga orang asing dan badan hukum asing juga memiliki hak sewa atas tanah yang ada di Indonesia. Nah, demikian terkait dengan dasar dari hukum agraria. Jadi setelah itu marilah kita diskusikan bagaimana problem-problem yang terjadi di Indonesia, dan mungkin kita akan mendiskusikan bagaimana solusi-solusi atau faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan agraria itu sampai sekarang masih banyak sekali. Sekian pengantar dari diskusi kita hari ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.